Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Jenny Angelika dengan NIM 2538024041. Pada kesempatan kali ini saya akan meringkas bab 3 pada buku Sosiologi Hukum oleh Profesor Dr. Fitriatus Solihah SH.MH. Pada bab ini, saya akan membahas terkait tokoh-tokoh sosiologi hukum. Yang pertama adalah tokoh dari Eropa Barat. 1. Karl Marx pada tahun 1818 hingga 1883. Marx melihat hukum dan kekuasaan politik sebagai alat kaum kapitalis untuk mempertahankan kekuasaan ekonomi dan eksploitasi kelas pekerja. Hukum bukan alat perlindungan umum, melainkan melindungi kelompok dominan dan memperkuat ketidaksamaan serta perpecahan kelas hukum. Hukum bukan cerminan moral masyarakat, melainkan manifestasi konflik sosial antara kelas-kelas yang bertentangan. Yang kedua adalah Henry James Sumner Maine pada tahun 1822 hingga 1888. Maine berpendapat bahwa masyarakat bersifat dinamis dan kontinen, bukan statis. Ia mengembangkan teori evolusi sosial yang menyatakan bahwa masyarakat berkembang dari sistem berbasis status atau atribusi tetap ke sistem kontrak atau pilihan bebas. Perubahan terjadi seiring bertambahnya agregasi sosial dan interdependensi antar segmen ekonomi. Yang ketiga adalah Emil Durkheim pada tahun 1858 hingga 1917. Durkheim menggunakan pendekatan empiris untuk mengkaji hukum berdasarkan tipe solidaritas dalam masyarakat. Ia membedakan solidaritas mekanis atau masyarakat homogen dengan hukum represif dan solidaritas organik atau masyarakat heterogen dengan hukum restitutif. Hukum represif untuk menindak pelanggaran berat. Hukum restitutif menekankan pemulihan dan kompensasi demi kelestarian sosial dan nurani kolektif. 4 adalah Max Weber pada tahun 1864 hingga 1920. Weber memandang hukum sebagai norma yang valid dengan konsensus dan kekuatan paksaan. Ia mengkaji hukum melalui aspek formal, substantif, dan irasional. Weber membagi peradilan menjadi peradilan kadi atau arbiter tidak rasional, peradilan empiris atau berbasis analogi, dan peradilan rasional berbasis aturan. Weber dianggap sebagai bapak sosiologi hukum modern. Kemudian adalah tokoh dari Amerika Serikat. 1. Oliver Wendell Holmes pada tahun 1841 hingga 1935. Holmes menganggap hukum sebagai hasil keputusan hakim yang pragmatis, bukan produk logika atau mazhab analitis atau historis. Hakim harus sadar bahwa hukum hadir dalam situasi sosial konkret dan memenuhi kebutuhan sosial aktual. Hukum adalah pengalaman yang harus dilukiskan sosiologi hukum. Lalu yang kedua adalah Benjamin Nathan Cardozo pada tahun 1870 hingga 1938. Cardozo menekankan bahwa peradilan bukan penemuan hukum, tetapi penciptaan hukum yang memiliki kepastian inheren. Hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan perkara dengan batasan kepentingan hukum dan sosial. Hukum harus selaras dengan kebutuhan sosial yang berubah. Kemudian adalah yang ketiga,
Roscoe Pound pada tahun 1870 hingga 1964. Pound memandang hukum sebagai alat untuk memaksimalkan kepentingan sosial, bukan hanya etika atau moral. Ia fokus pada fungsi hukum dan akibat sosial nyata dari lembaga serta doktrin hukum. Hukum dianggap sebagai proses rekayasa sosial yang harus dirancang untuk efektivitas dan tujuan sosial. Kemudian kita akan membahas tentang positivisme hukum dan problematika. Positivisme hukum adalah pandangan filosofis yang menegaskan bahwa pengetahuan tentang hukum hanya dapat diperoleh dari observasi empiris atas fakta dan bukan spekulasi tentang esensi atau nilai-nilai di balik hukum. Dalam positivisme kuat, fakta dan nilai dipisahkan secara ketat. Pengujian hukum dilakukan secara ilmiah, mirip metode ilmuwan kimia mengenali unsur. Pendekatan ini mengidentifikasi hukum hanya berdasarkan proses pembentukan dan aturan yang jelas tanpa mempertimbangkan nilai moral atau sikap yudisial. Namun, positivisme mendapat kritik karena mengabaikan peran nilai dan prinsip sebagai komponen hukum, serta tidak mampu menangani kompleksitas hubungan antara peraturan hukum dan kekuasaan diskresioner dalam masyarakat modern. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.